Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi ya para asatidz yang telah hadir dan juga teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah kita dengarkan penjelasan daripada Ustaz Muhammad Hakim tentang fadilah-fadilah Idul Adha dan Hari Raya Kurban. Al-Fajr di sini ya ingin menyampaikan sedikit ya mematuhi perintah daripada Guru Al-Fakir ya tentang fadilah menuntut ilmu. Ya, seperti diketahui bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata ya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Ya, wa qala aidan man kharaja fi talabil ilmi ya fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Ya, sesungguhnya orang yang keluar ya dari rumahnya untuk melangkahkan kaki menuntut ilmu, maka dia dihitung ya berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz beliau pernah mengatakan ya apabila seseorang ingin mengejar ketertinggalan, ingin mengejar kelalaian mereka semasa hidup mereka, apakah masih bisa? Ya, bisa ya. Umur saya sudah 50 tahun, sudah 40 tahun. Apakah masih bisa mengejar ketertinggalan saya semasa hidup? Bisa ya, dengan kita memakmurkan 4 waktu, kita bisa mengejar ketertinggalan kita, kelalaian kita selama hidup kita. Apa itu? Yang pertama ya kita menghidupkan ya antara maghrib dan isya. Seperti sekarang ini ya kita hidupkan waktu antara maghrib dan isya. Kita sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah ya. Pahalanya 12 tahun ya, dengan kita mengerjakan 7 rakaat saja ya, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, pahalanya sudah 12 tahun kita dapatkan. Itu belum pahala baca ratib, belum pahala zikir, belum pahala pengajian. Kita sudah dapat pahala yang banyak. Lalu yang kedua ya kita hidupkan ya waktu sebelum subuh ya. Oleh karenanya Habib Athos Habsyi mengatakan ya waladi la yakunu dik ahsan minka. Ya, wahai anakku jangan sampai ayam jago itu lebih baik dari kamu. Ya, bangun sebelum subuh. Ya, kita lihat ayam jago sebelum subuh dia sudah bangun, sudah bersiap untuk berkokok. Ya, kalau kita bangunnya setelah subuh berarti ayam jago lebih jago dari kita. Seperti itu. Ya, dan juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rakaatani fi jawfil laili kanzun min kunuzil bir. 2 rakaat yang kita kerjakan di tengah malam, ya salat tahajud atau salat hajat, ya itu pahalanya ya seperti harta karun surga. Ya, jadi 2 rakaat yang kita kerjakan di tengah malam itu pahalanya harta karun surga, seperti itu. Ya, jadi minimal 15 menit atau 20 menit sebelum azan subuh kita sudah bangun, kita sudah siap di atas sejadah kita, di musola kita, ya untuk berzikir, ya membaca Quran, menunggu azan subuh. Ya. Ya itu adalah Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin ya. Beliau itu setiap hari ya enggak pernah yang namanya ketinggalan qiyamul lail, enggak pernah ketinggalan namanya bangun malam, enggak pernah ketinggalan namanya sholat jamaah. Ya, beliau itu kalau mau berangkat ke Masjid Surur ya itu dituntun sama anaknya atau sama cucunya. Ya, 2 jam sebelum subuh udah berangkat ke masjid. Ya, dituntun tuh anaknya. Ya, ya waladi bisur'ah asyamas alaina ya anit akharna. Cepat wahai anakku. Ya, sesungguhnya kita ini udah telat. Ya, 2 jam lagi belum subuh tapi udah dibilang telat. Belum tahu telatnya orang sekarang subuhnya. Seperti itu. Ya, dan waktu yang ketiga adalah setelah waktu subuh sampai isyraq, sampai terbitnya matahari. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, man shallal fajr fi jamaah wa jalasa fi musalla yazkurullah ta'ala hatta tatlu asy-syams summa yusalli rak'atain kana lahu ajrul hajj wal umrah tamatin. Siapa orang yang salat subuhnya berjamaah ya, lalu dia duduk di tempat sejadahnya atau duduk di musolanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bukan main HP, ya bukan nonton televisi tapi berzikir kepada Allah taala sampai terbitnya matahari, lalu dia salat 2 rakaat sunnah isyraq atau salat sunnah duha kalau sudah masuk waktunya, maka dia telah mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Ya, oleh karena itu kalau kita mau haji ya berapa biaya yang harus kita keluarkan? Ya, berapa hari kita harus habiskan waktu di Mekah dan di Madinah? Ya, berapa tahun kita harus mengantri untuk haji? Tapi kita bisa mendapatkan pahala haji dengan kita sholat subuh berjamaah dan berzikir sampai terbitnya matahari. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah kita bersiap-siap sebelum sholat maghrib, kita sudah siap. Ya,
kita sudah siap-siap untuk sholat maghrib, ya kita sudah duduk di atas sejadah kita, sudah bersiap-siap untuk pergi ke masjid atau ke musola, bersiap-siap dengan tasbih kita, ya kita menunggu sholat maghrib dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah para guru-guru kita pada zaman dahulu, ya begitu kebiasaannya, ya nggak pernah lepas dari namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ya mereka itu guru-guru kita terdahulu itu ya paling nggak mau ngobrol di antara maghrib dan isya. Ya, mereka mengatakan ya li'an udrob fi wajhi ya bisyu'la finnar ahab ilayya min ayyukallimuni ahadun bikalami dunya. Lebih baik muka aku ini disodorkan dengan obor api yang panas di muka aku daripada aku ini diajak ngobrol sama orang antara waktu maghrib dan isya dengan perkataan dunia. Ya oleh karena itu ya orang muslim itu ya royal dengan uangnya, tapi enggak royal tapi pelit dengan waktunya, pelit sama jamnya, pelit sama menitnya, pelit sama nafasnya. Ya, oleh karena itu ya kita gunakan ya sisa umur kita ini, ya sisa waktu kita ini untuk ya, mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan hanya segini, lebih kurangnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.